Baik, karena komputer saya ini masih baru diinstal, masih kosong, kita akan coba lagi menginstal GNS3 di Ubuntu. GNS3 di Ubuntu, GNS3 adalah Graphical Network Simulator, jadi kita bisa simulasi jaringan komputer di Ubuntu pakai VirtualBox segala macam. Jadi kita tidak perlu punya lab jaringan, kita bisa semua lakukan di komputer yang kita punya. Cuman speknya kalau bisa rada gede. Saya sendiri di laptop pakai 8 GB. Kalau ini desktop yang saya pakai ini agak gede banget, ini 16 GB ini, core-nya ada 8. Jadi enak banget buat simulasi jaringan dan sebagainya. Oke. Catatannya ada di Ono Center wiki. Kita akan masuk ke GNS3. Kita akan coba nginstall GNS3. Cuman untuk dapetin router-routernya, sistem operasi routernya Anda bisa lihat-lihat di sini. Ada Cisco, Juniper, MikroTik, OpenWrt dan sebagainya. Kita bisa download file image-nya dan kita bisa jalankan di GNS3-nya. Nah, kebetulan file image ini udah saya copy -rf. Oke, jadi saya udah punya filenya, saya copy ini sekarang. File GNS3-nya saya copyin. LSG. Ini saya lagi copy image-nya. Kalau mau lihat image yang sudah berhasil di copy apa aja, ini ada ini Cisco, ini MikroTik dan sebagainya. Oke. Coba kita akan install GNS3-nya. Nggak susah buat instalasinya, paling enak jadi super user dulu. Oke, zoom in lah biar ada gede. Ini kita harus tambahkan repository GNS3. Kalau enggak kita akan masalah, kita nggak akan bisa install ini. Kalau nggak kita coba aja langsung ya. Kita coba install ini, pasti dia komplain nih. Nih, nah, langsung unable to locate package GNS3 GUI, IOU sama server. Jadi 3 ini nggak bisa GUI, IOU sama server nggak bisa diinstal karena tidak ada di repositorinya Ubuntu yang biasa. Jadi kita perlu tambahkan. Saya tambahkan, enter, kemudian nanti kita tambahkan lagi arsitektur i386. Wish, lama ya. PPA biasanya cepet. Apa jaringan saya nggak beres ya? Tapi nggak juga, ini bisa ke internet kok. Post dulu bentar. Oke, udah berhasil dia tambah. Sekarang saya akan tambahkan i386. Oke, sekarang kita update. Oke, diupdate semuanya. Dah masuk. Sekarang kita install. Ini lumayan gede nih. Sekalian saya nginstall VirtualBox, nginstall Wireshark segala macam buat menyadap paket yang lewat. Karena kita waktu belajar jaringan kita seringkali perlu menyadap paket yang lewat untuk melihat apa yang terjadi di jaringan. Itu. Ini pakai Python 27, QEMU di sadap lagi diinstal. Bridge utils diinstal, ini buat bridging, buat cloud sama buat apa, cloud sama NAT di GNS3 supaya bisa ngomong keluar. Cuman ini saya punya masalah, seringkali saya belum jalan ini urusan NAT sama cloudnya ini. Oke. Nanti kalau selesai kita dump cap ini dan terakhir nanti yang ini. Atau ini bisa kita kerjakan juga langsung nih.
Ups, kitnya nggak mau deh. Ini harusnya saya ganti, saya rubah nih biar hidupnya lebih gampang. Ini harus dirubah, di sini saya rubah. Oke, ini dirubah supaya masuk di sana. Jadi ini nggak perlu dikerjain lagi. Nanti kita tinggal ambil ubridge-nya ini. Tapi ubridge ini harusnya udah keinstall sih. Ini ubridge harusnya keinstall di sini. Jadi sudah ada ubridge yang diinstal GNS3, tapi entah kenapa nggak jalan. Coba kita coba tanpa ini ya, tanpa yang bawah ini ya. Ubridge ini tanpa kita jalankan yang bawah ini, kita coba pakai. Jadi saya tidak akan jalan ke GNS3 tanpa menginstall yang bawah ini. Soalnya kemarin saya install yang bawah ini kayaknya konflik dia. Jadi ini jadi saya sambil ngerekaman ini saya sambil eksperimen macam-macam sih. Oke, ini saya pause dulu. Oke, sekarang sudah mulai urusannya dengan ubridge. Ubridge can be installed in a way that allow members of ubridge system group to capture packet. Ini cara yang recommended. Alternatifnya GNS3 dijalankan sebagai root. Tapi ini masalah nih, supaya semua member bisa jadi root. Should non-super user able to run GNS3? Kita jawabnya jangan no, yes aja. Terus dump cap can be installed. Terus non-super able capture packet, yes. Jadi semuanya ubridge jalan, capture jalan gitu. Nah sekarang tinggal menginstall sisanya. Kalau tadi download, ini sekarang install. Kita pause aja biar Anda nggak usah nunggu terlalu lama. Ini prosesnya lumayan lama sih sebenarnya. Ya nggak lama banget sih, paling 15 menitan doang. Oke, kita bentar lagi selesai, udah 99%. Sekarang dia create konfigurasi untuk GNS3 dan generate init RD image-nya untuk GNS3. Ditimpa ulang nih image buat init RD-nya. Di sini selain GNS3 saya install juga VirtualBox, saya install juga macam-macam saya diinstal. Cuman VirtualBox saya masih kosong nih, belum ada apa-apanya. Kita akan coba instalasi macam-macam di sini. Oke, tampaknya selesai di sini. Biasanya saya harus reboot nih komputer karena ubridge-nya belum tentu jalan untuk ke cloud-nya. Coba kita uji coba aja GNS3. Coba jalankan GNS3-nya. Kita akan uji nyali di sini. Oke. Ini kalau pertama kali jalan dia akan nanya GNS3-nya jalan di mana sih? Ini jalannya di lokal komputer, jadi nggak usah diapain, next. GNS3 server adanya 3080 TCP, next. Dia berhasil connect ke GNS3 server, next. Finish. Oke. Kita create project dulu, blank project. Oke. Yes. Kosong, masuk. Oke. Ini kondisinya nggak ada router. Switch-nya ada beberapa, ada ATM switch, Ethernet switch, Ethernet hub, frame relay switch. Di sini saya punya cloud, NAT sama virtual PC. Oke. Untuk nambahin router-router ini cukup sederhana aja, masuk ke sini. Kebetulan saya sudah pasangin beberapa router di folder image di sini. GNS3 image. Di atas ini mana nih? Nah ini dia. Ini adalah image-image dari Cisco, sudah saya install. Udah punya, saya ada kopinya, kebetulan sudah diambil. Tinggal dipakai aja. Kalau Anda pengen ngopi silahkan copy hard disk saya, nanti di dalam hard disk saya ini tersedia juga, sama aja. Ini ada Cisco 3620, Cisco 3725 segala macam. Oke, cara nginstallnya nggak susah.
masuk ke iOS router new. Ini dia ngasih tahu image yang dia lihat apa aja. Saya akan install, cari yang angkanya gede aja nih. Ini 25D. Next, 160 mega. Slotnya yang ini ya nggak bisa diganti. Ininya terminal, ininya saya pakai Ethernet aja lah. Kita cek idle PC numbernya, dia akan ngecek. Ini maksudnya cuma ini aja. Kalau si Cisco kita jalankan, kalau dia kondisi idle, Cisco itu akan dilepas supaya core yang ada bisa dipakai sama mesin yang lain, untuk router-router yang lain yang kita sedang simulasikan. Jadi dia akan ngecek idle-nya berapa, kayak gimana nih kondisi profiling idle-nya dia gitu. Ini harus install satu-satu sih, masing-masing router satu-satu. Cuma nanti kalau kita main VirtualBox, kalau kita butuh 5 router, kita harus punya 5 mesin di VirtualBox-nya. Kalau Cisco enggak, cukup kita install satu. Kalau butuh 5, klik aja, klik drag 5 biji dapat gitu. Caranya semua kayak gini Cisco, supaya nggak terlalu bosen. Ya ini cara saya satu kali aja ngasih lihat. Selesai dapat nih idle PC value-nya sekian, oke. Finish. Oke. Nah, udah selesai. Ini kita dapat suatu Cisco 1700. Kalau mau diedit apa-apa ini nggak perlu diedit sih sebenarnya. Jadi dia kategorinya router, kita bisa telnet, ya udah beres. Oke. Saya kasih lihat satu lagi Mikrotik dah. Saya akan ambil Mikrotik. Kalau Mikrotik adanya di VirtualBox. Saya masuk ke software. Ini dia cloud hosted router, ambil yang OVA, cari yang long term aja nggak masalah, supaya versinya rada lebih baru. 6.458 save. Oke. Sekarang itu adanya di folder download. Download, move, oh lagi download ya, pasti ada tulisan partnya. Rupanya belum selesai downloadnya. 8 detik lagi selesai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Mana tadi? Ini dia. Coba sekarang ls. Nih file OVA-nya. Kita move aja. CHR GNS3 image Mikrotik. Jadi kita punya file Mikrotik, file 6458 ada di folder GNS3 image Mikrotik. Nah, ini kita akan install di ini dulu, VirtualBox. Ini VirtualBox ini baru diinstal bersama GNS3, diinstalnya barusan tadi. Kita akan import. Cisco-nya ada di GNS3 image Mikrotik. Ini dia, cari versi yang paling baru. Oh, 46. Oke. Perasaan tadi yang kita download yang ini ya. Ada yang 46. Ya udah, kita ambil yang 46 aja. Iseng. Initialize MAC address. Jangan lupa di sini reinitialize MAC address, import. Masuk dia langsung. Biasanya akan saya kasih ganti namanya karena ini kepanjangan. Saya kasih Mikrotik 1. Kalau kita butuh dua router Mikrotik, kita cloning aja langsung nomor 2 itu full clone. Jadi kita punya 2 Mikrotik. Kalau butuh 3, di cloning lagi. Jadi tinggal teknik cloning aja sih, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini si Mikrotik udah beres urusannya. Kita masuk GNS3, kita akan masukin router Mikrotik dalam VirtualBox VM ini. New. Kelihatan ada Mikrotik 1, 2. Mikrotik 1 saya klik. Finish, masuk dia. Tapi ini harus diedit. Kalau di Cisco tidak diedit, ini diedit.
kategorinya bukan end device, dia adalah router. Terus console type-nya telnet. Terus networknya, saya ini cuma dikasih 1 LAN card, saya bikin 8 LAN card sekarang. Saya kasih izin GNS3 untuk konfigurasi. Oke. Saya tambahin lagi Cisco yang MikroTik yang kedua, finish. Oke. Saya edit lagi. Router, telnet, networknya 8, kasih izin GNS3 untuk akses. Dah. Jadi kalau kita lihat sekarang saya punya 3 router, ada Cisco 1700, ada MikroTik 1, MikroTik 2. Oke. Sekarang saya akan uji coba sedikit GNS3-nya, nggak tahu jalan nggak tahu nggak. Ini kalau nggak jalan baru masalah. Cloud saya akan tarik, saya punya. Nah, ini dia. You breeze is a path or you just install. Ini you just install GNS3. Need to restart your user session to refresh user permission. Karena kita baru install, dia nggak bisa cloud sama NAT ini. Saya mau ngetes doang ini. Jadi saya harus paling gampang reboot seluruh komputer supaya urusan izin usernya jadi beres urusannya. Oke. Tapi paling nggak dari sini kita bisa lihat install GNS3 nggak terlalu susah. Kita bisa nambahkan router-router Cisco, MikroTik, OpenWrt di sini. Oke, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran teknik buat instalasi GNS3.